Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdi di KVFA Institute. Kita akan melanjutkan pembahasan konsep penelitian ilmu sosial lagi. Konten kali ini akan membahas konsep penelitian eksperimen. Yuk kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan definisinya dulu. Jadi, penelitian eksperimen adalah cara menilai hubungan sebab akibat. Caranya, mengalokasikan subjek ke dalam dua kelompok, kemudian membandingkan satu kelompok yang dikontrol dengan satu kelompok yang diuji. Maksudnya, kelompok yang diuji ini diberi rangsangan atau stimulasi sesuai dengan variabel yang ditentukan. Sedangkan kelompok yang dikontrol tadi, kelompok itu harus dalam kondisi stagnan atau tidak boleh kena rangsangan atau stimulasi dari luar. Nanti, subjek yang dikaji tadi akan memunculkan hasil sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing kelompok. Nah, makanya penelitian eksperimen ini dinilai sebagai hasil yang menawarkan kontrol dan kepercayaan diri tentang kesimpulan. Maksudnya, hasilnya dinilai lebih jelas daripada penelitian lainnya. Hanya saja, penelitian ini praktiknya tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sulit sekali. Soalnya, untuk mengkondisikan kelompok yang dikontrol dan kelompok yang diuji tadi tidaklah mudah. Beda kasus jika penelitian eksperimen ini dilakukan oleh ilmu saintek. Misal, penelitian eksperimen tentang vaksin. Nah, makhluk yang dijadikan subjek seperti seekor tikus. Tikus itu akan disuntikkan virus dan diberikan vaksin yang sedang diuji. Hasilnya nanti dari ketahanan si tikus. Pengkondisian tikus lebih mudah, soalnya peneliti bisa mengurung tikus-tikus yang jadi subjek penelitian ke dalam kandang yang sudah dikontrol. Beda halnya dengan penelitian eksperimen di ilmu sosial yang berkaitan dengan manusia. Penelitian akan sulit untuk mengkondisikan manusia, soalnya manusia punya pikiran dan hak atas hidup. Jadi, kalau sampai penelitian eksperimen ilmu sosial ini menggunakan treatment layaknya seekor tikus, maka peneliti akan melanggar kode etik. Tapi bagaimanapun juga, penelitian eksperimen memang dinilai sangat bagus, hanya saja sulit dilakukan. Gambaran sederhana bentuk eksperimen sosial ini adalah perbandingan dan pencocokan pasca hook. Misal perbandingan tingkat kepintaran siswa dalam kelompok belajar anak orang kaya dan anak orang miskin. Nanti akan dilihat seberapa berprestasi jika subjek dikelompokkan ke dalam kelompok belajar anak orang kaya atau kelompok belajar orang miskin ini. Atau ada satu kasus nih, penelitian eksperimen yang cukup kontroversi. Ada seorang peneliti bahasa melakukan eksperimen tentang kemampuan anak mendapatkan bahasa. Ada dua bayi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Pertama, bayi dibesarkan di lingkungan orang yang normal. Subjek satunya, bayi dibesarkan di lingkungan orang yang tunawicara atau bisu. Hasilnya, bayi yang dibesarkan di lingkungan orang yang normal akan memperoleh bahasa yang baik, layaknya kebanyakan anak. Sedangkan bayi yang dibesarkan di lingkungan orang yang bisu akan sulit memperoleh bahasa karena tidak pernah diajak interaksi. Penelitian ini sempat membuat geger di lingkungan peneliti bahasa, soalnya penelitian ini memang melanggar hak asasi bayi. Nah, begitulah kiranya sulitnya penelitian eksperimen untuk ilmu sosial ini. Bisa dilakukan, tapi penuh dengan terms and condition. Ini adalah salah satu contoh penelitian eksperimen dalam ilmu sosial. Judulnya Experimental Analysis of Neighborhood Effects, karya Jeffrey Kling dan teman-temannya. Dia melakukan penelitian tentang eksperimen keluarga yang hidup bertetangga. Dilihat dari mental health, terus isu-isu yang terkait lah. Kalian bisa baca sendiri di screen, bisa kalian pause jika diperlukan.
Jadi itulah penelitian eksperimen untuk ilmu sosial. Bisa dilakukan, hasilnya sangat memuaskan, tapi pelaksanaannya sangat sulit. Mungkin itu saja konten kali ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait penelitian eksperimental, kalian bisa komentar di bawah.